Halo, kalau misalnya kalian pengen belajar Figma bareng saya, yuk join Discord, link di description ya. Sekarang kita masuk ke subtopik keempat, yaitu cara mengedit nama properti dan value dalam satu komponen set atau semua varian. Secara garis besar sebenarnya ada dua cara. Kita dapat mengedit nama-nama tersebut melalui layer name, atau kita bisa mengedit melalui sidebar. Nah, secara pribadi, saya melihat ketika mengedit melalui layer name, itu sangat complicated ya, karena kalau misalnya kalian lihat di sini saya klik komponen set, kemudian saya pilih salah satu varian di sini, kemudian saya klik rename, maka kita bisa mengedit semuanya tetapi dalam satu kalimat, dan ini menurut saya agak tricky karena bisa bikin error gitu. Dalam artian mungkin kita bisa salah ketik atau menghapus satu nama properti atau kurang koma dan sebagainya. Nah, apalagi kalau misalnya kita punya banyak properti dan punya banyak value, itu akan menjadi sangat membingungkan. Oleh karena itu, di tutorial ini saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara mengedit melalui sidebar. Caranya, kalian bisa klik terlebih dahulu di komponen set tersebut. Kemudian di sini kan di section properties kita sudah punya ya properti 1, kemudian value-nya apa, properti 2 value-nya apa. Kalau misalnya kalian klik 2 kali di nama properti ini, kalian klik, maka kita akan langsung bisa mengedit nama properti tersebut. Misalnya saya di sini ketik properti 1 adalah type. Kalau saya klik enter, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Kalian juga bisa klik tombol di sini ada ini equalizer edit property, kalian klik. Kalian bisa langsung ketikkan nama properti kedua, yaitu dalam hal ini state. Kemudian saya bisa klik enter langsung, atau saya bisa langsung edit juga value di dalamnya. Seperti ini, kalian bisa langsung klik, kemudian edit langsung. Ketika saya sudah selesai mengedit komponen set, seperti ini, type dan state, maka otomatis di instance, dia akan menjadi type dan state juga ya, langsung mengikuti penamaan yang sudah kita buat. Nah, misalkan nih suatu ketika kita melihat ini tuh kurang urut gitu, misalkan harusnya state yang atas, maka kita juga bisa langsung drag di sini. Di sini ada icon drag di sini ya. Kalian bisa langsung klik, tekan, kemudian geser. Kalian taruh atas seperti ini. Nah, kalau udah, coba kalian klik instance-nya lagi, maka state akan berada di atas. Begitu juga untuk value, kalian bisa klik terlebih dahulu komponen set-nya. Kemudian misalkan untuk ini ya state-nya, kalian klik edit property. Kemudian di sini ada icon drag, kalian bisa drag sesuai dengan yang kalian mau. Misalkan saya pindah hover paling atas misalkan kayak gini. Nah, perubahan tersebut akan langsung terrefleksikan di dalam instance. Jadi tadi yang state-nya misalkan yang atas ini jadi hover sekarang. Dan yang tengah disabled, yang bawah adalah default sesuai dengan urutan yang sudah kita buat. Sekarang kalau misalnya untuk menghapus suatu properti, kalian bisa langsung klik kanan di properti tersebut, klik kanan, kemudian delete property. Sedangkan untuk menghapus values, kalian bisa langsung delete untuk frame varian dengan value tersebut. Misalkan di sini untuk komponen set button biru ini, saya pengen delete value disabled. Dalam kasus ini, value disabled kan shared ya antar dua properti. Di button jenis primary itu ada disabled, di button jenis secondary juga ada disabled. Oleh karena itu, saya harus klik dua-duanya, seperti ini untuk tipe disabled. Kemudian saya klik delete. Kalau kita lihat di instance-nya, di sini kita klik, kemudian kita pilih state-nya, maka value untuk disabled akan menghilang. Kita masuk ke subtopik kelima, yaitu conflicting variance. Nah, conflicting variance ini terjadi apabila ada minimal salah satu varian yang memiliki kombinasi value yang sama dengan varian lain. Sebagai contoh, di komponen set button warna merah ini, ketika saya klik komponen setnya, frame-nya, maka ada message di sini. Some variants memiliki property value yang sama gitu. Nah, kalau misalnya saya klik select conflicting variance, maka dia akan otomatis menyeleksi varian mana yang bentrok gitu ya, yang conflicting. Bisa kita lihat di sini untuk tipe property states yang hovernya, dia dua-duanya adalah hover. Sedangkan untuk tipenya harusnya yang sebelah kiri adalah primary, yang kanan secondary. Nah, ini terlihat di sini tipenya dua-duanya secondary nih. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kalian bisa klik salah satu varian yang harus diedit. Misalnya di sini saya klik untuk primary-nya ini ya. Kemudian di sini saya pilih tipenya adalah primary. Maka pesan conflicting tadi akan menghilang. Sebagai catatan,
conflicting variance ini dalam artian conflicting penamaan, bukan secara visual. Jadi kalau misalnya saya punya dua button dengan style yang sama, misalkan seperti ini, saya ganti untuk button primary default ini memiliki warna yang sama dengan warna yang hover, seperti ini, maka itu tidak dianggap conflicting variance di Figma, karena dia cuma mempertimbangkan nama dari antar varian ya. Subtopik ke-6 adalah missing variance. Di sini saya sudah punya nih komponen set button warna ungu. Bisa kalian lihat, di sini ada yang hilang ya. Jadi tidak ada button disabled secondary. Kalau misalnya kita klik salah satu instance, kemudian di sini kita pilih tipe yang disabled secondary. Di sini misalnya state-nya disabled, kemudian tipenya secondary, maka dia tidak akan memunculkan varian tersebut. Baik ganti, dia akan memakai value dari properti yang ada. Dalam kasus ini dia langsung memakai jenis secondary ya untuk tipenya, bukan lagi yang disabled. Jadi sangat penting ya bagi kalian untuk mendefinisikan seluruh varian yang ada di dalam satu komponen set. Jangan sampai ada salah satu yang missing gitu, sehingga kalian jadi kebingungan kalau misalnya lagi ngedit di suatu instance. Kita masuk ke subtopik ke-7, yaitu cara menambahkan properties dalam satu komponen set existing. Di komponen set button warna biru ini, saya coba tambahkan satu dimensi lagi atau satu properti baru lagi dengan nama size atau ukuran. Untuk 6 varian paling atas, dia berukuran default. Sedangkan 6 ukuran bawah, dia adalah small. Nah, misalnya di sini, kalau misalnya mau menambahkan varian, kalian tinggal copy aja ya. Misalnya di sini saya copy untuk salah satu variannya. Kemudian, coba saya ganti warnanya sesuai dengan warna yang saya inginkan. Di sini hover agak gelap gitu ya warnanya. Nah, kalau udah, tentu saja di sini akan muncul conflicting variance message seperti ini. Jadi bisa kalian lihat semuanya banyak yang conflicting karena kita belum define propertinya. Sedangkan di sini untuk komponen set ini baru ada dua properti, baru ada state sama type ya. Nah, untuk menambahkan properti size, kalian bisa klik dulu di sini icon plus. Kemudian kalian klik varian, maka akan muncul di sini name, kemudian value. Di sini kalian bisa langsung name-nya kalian ketikkan size, kemudian untuk value-nya sementara bisa default dulu, kemudian kalian create property. Nah, sekarang akan muncul properti baru di sini dengan value cuman default ya. Untuk assign value small, kalian tinggal klik semua varian ini yang small seperti ini. Kemudian kalian di sini untuk size-nya kalian klik, kemudian ketikkan small. Nah, bisa kalian lihat masih ada message error di sini ya, conflicting variance. Jadi kita harus assess satu-satu supaya error ini tidak terjadi. Jadi misalnya di sini coba kita cek untuk yang pertama, di sini state default sesuai, tipe primary sesuai, size small sesuai. Oke, kita lanjut berikutnya. Di sini state-nya harusnya bukan default tapi hover. Kita ganti lagi di sini. Kemudian berikutnya, di sini state-nya bukan default tapi disable. Untuk ini jenisnya bukan primary. Ini juga bukan primary, jadi saya tinggal klik tiga-tiganya, kemudian saya ganti langsung sekaligus jadi secondary. Seperti ini. Masih ada. Kita lihat lagi. Di sini stage-nya adalah default. Di sini stage-nya harusnya adalah hover. Seperti ini, hover. Kemudian yang terakhir, di sini state-nya harusnya adalah disabled. Ketika saya sudah assess dan saya lihat, ternyata conflicting error message-nya sudah menghilang. Jadi semuanya sudah memiliki value yang unik sesuai dengan properti yang sudah ada. Kalau misalnya kita klik di instance-nya, sekarang ada properti baru lagi dan kita tinggal pilih ya. Misalnya di sini saya pilih default atau small dengan tipe seperti ini. Dengan state seperti ini. Makasih banyak ya udah nonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.